Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari BT0102 kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara tentang permasalahan pengangguran di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan pertama yang kami ajukan kepada narasumber yaitu, apa yang pertama kali terlintas kepada beliau ketika mendengar kata pengangguran dan faktor apa saja yang paling mempengaruhi pengangguran tersebut? Sebelumnya, sebagai informasi, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada bulan Februari 2021, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 6,26% dari 271 juta jiwa. Dan dari jawaban narasumber, atau dari jawaban beliau, pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, minimnya jumlah lowongan kerja, namun tidak diimbangi dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Perlu diketahui juga bahwa grafik jumlah lowongan kerja dan pertumbuhan penduduk tidak linier. Dan yang kedua, rata-rata syarat lowongan pekerjaan cukup tinggi dengan syarat minimal D3 atau S1 sebagai acuan awal, sehingga menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia yang paling banyak adalah lulusan dari SMK. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan kedua untuk narasumber, yaitu mengenai dari banyaknya jenis pengangguran, siapakah yang paling terdampak, terutama pada masa pandemi? Menurut jawaban narasumber, ada dua sektor yang terdampak pada masa pandemi yang cukup berpengaruh, yaitu pariwisata dan ekonomi. Untuk sektor pariwisata sendiri menjadi fokus utama dari narasumber. Seperti yang kita ketahui, pariwisata merupakan salah satu industri yang mengalami penurunan yang cukup signifikan selama masa pandemi. Terlihat pada grafik yang ada di samping saya, pada tahun 2018 dan sampai tahun 2019, grafik menunjukkan ada tingkat kestabilan walaupun adanya penurunan maupun kenaikan dalam sektor pariwisata. Namun pada tahun 2020, sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat tajam. Dan terlihat dari pada bulan Januari sampai April, penurunan ini sangat tajam dan kemudian berlanjut dari April sampai Desember tidak terjadi hal-hal yang menunjukkan sektor pariwisata mengalami pemperbaikan. Dan maka dari itu, dari sektor pariwisata dapat menyumbang pengangguran berupa orang-orang yang dulunya bekerja di pariwisata atau yang dulunya pengelola pariwisata. Yang karena pariwisata menjadi sepi selama masa pandemi, mereka akhirnya tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan ketiga yang kami ajukan kepada narasumber, yaitu bagaimana seharusnya Indonesia menangani pengangguran dan bagaimana cara kita berkontribusi dalam hal tersebut. Berikut jawaban dari narasumber, yaitu percepatan ekonomi perlu disegerakan dengan menyuntikkan dana bantuan kepada sektor yang terdampak pandemi. Pengangguran sudah diberi bekal oleh pemerintah berupa program prakerja dan bantuan lain, namun semua kembali kepada individu masing-masing melihat peluang dalam kondisi saat ini. Untuk Indonesia sendiri berfokus dalam percepatan ekonomi diimbangi dengan penurunan jumlah kasus COVID-19 sehingga ekonomi lekas pulih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan keempat yang mencakup kapan seseorang dapat dinilai memiliki usia yang ideal untuk bekerja. Di sini jawaban dari Pak Irfan, usia produktif kerja seyogianya usia 15 sampai 64 tahun. Namun di Indonesia usia kerja ditentukan dengan kepemilikan KTP yang notabene pada usia 17 tahun. Dan untuk pendapat pribadinya, Pak Irfan menjabarkan di sini sekitar usia 15 tahun ke atas itu di saat mereka sudah memiliki soft skill dan juga hard skill yang mumpuni, di situ ideal sudah memiliki keidealan untuk bekerja. Selanjutnya akan dibahas oleh Adinda, silakan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir yaitu di manakah orang-orang tersebut, orang-orang yang terdampak dari pertanyaan siapa, bisa meningkatkan keterampilan. Tentunya ini juga mengacu pada peraturan dari pemerintah, terutama di masing-masing daerah. Dan tadi disebutkan yang paling terdampak salah satunya adalah sektor pariwisata. Contohnya pariwisata di Bromo, yang awal Juli lalu terpaksa ditutup karena mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tentunya dari peraturan tersebut banyak yang terdampak, mulai dari travel, penginapan, bahkan unit bisnis di sekitar Bromo juga terdampak. Maka dari itu,
ketika operasional terpaksa tertutup, orang-orang yang terdampak tersebut bisa mengembangkan skills dan juga keterampilan mereka, baik dari soft skill dan hard skill. Dan untuk unit bisnis yang terdampak di sekitar Bromo bisa meningkatkan value dari produk atau layanan yang mereka tawarkan kepada para pengunjung selagi operasionalnya terpaksa tertutup, dan nantinya ketika peraturan terbaru dan boleh dibuka kembali, mereka bisa menawarkan value dari produk atau layanan yang lebih tinggi lagi. Baik, untuk kesimpulannya, untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah harus lebih fokus ke pemulihan ekonomi dengan cara mempercepat penanggulangan pandemi. Bagaimana caranya? Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu dengan cara menyuntikkan dana ke bagian yang paling terdampak pandemi. Dan untuk kesimpulan dari sisi masyarakat bisa tetap menaati peraturan yang berlaku selagi tetap mengembangkan diri, baik soft dan hard skill, dan ini tergantung pada individu masing-masing apakah mereka ingin berkembang atau tetap di posisi yang sama seperti sebelum pandemi. Dan bagi unit bisnis yang terdampak, bisa meningkatkan value dari produk atau layanan mereka agar konsumen lebih puas dari layanan dan produk mereka. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, dari ide yang dibuat kelompok 2 dari grup B dengan juga hasil wawancaranya di sini, beberapa orang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun menganggur akan jauh lebih baik diberikan media untuk mengasah dan juga bertukar pengalaman dengan sesama pengangguran maupun orang-orang expert untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.